Annyeonghaseyo, salam dari Korea Selatan untuk kita semua. Saat ini saya sedang berada di kebun kami dan ini adalah pohon jahe yang kita tanam. Sudah cukup besar dan hari ini saya datang ke sini untuk melihat sudah seberapa besar umbi dari jahe ini, dan juga kami ingin mencabut beberapa untuk mempersiapkan bibit jahe yang akan kita tanam pada tahun depan nanti. Jadi saya coba cabut tapi ternyata cukup keras. Karena itu saya harus mengambil alat khusus untuk mencabut jahe ini. Ya, jadi memang di Korea kita tidak bisa menanam sayur mayur atau rempah-rempah sepanjang tahun karena Korea itu memiliki 4 musim. Ya, saya sudah cabut seperti ini pakai alat dan kita coba lihat ya seperti apa umbinya. Wow, ternyata sudah cukup besar juga. Ya, kelihatannya cantik-cantik banget ya. Wow, cantik sekali. Umbinya cantik. Seperti ini, sangat besar ya. Wah, sebagai orang yang menanam, ketika melihat tanaman yang kita tanam bisa memberikan hasil seperti ini, sepertinya bisa memberikan kebahagiaan tertentu. Ya, ini adalah rumpun yang pertama yang saya cabut. Saya juga akan mencabut rumpun yang ada di sebelahnya. Ya, kita pakai alat tadi biar lebih mudah untuk mencabutnya. Ya, seperti ini. Cukup besar juga ini ya. Dan mari kita lihat seperti apa umbinya. Wow, ternyata cantik juga ini. Umbinya sudah lumayan besar. Coba lihat di sini. Wah, ini seperti ini ya. Kadang-kadang saya kalau melihat jahe ingat di kampung halaman. Dulu waktu masih kecil kalau sakit ini sakit itu langsung disuruh ke tukang jampi ya. Ya biasanya mereka makan jahe, lalu kita itu disembur-sembur supaya katanya cepat sembuh gitu. Ya ini jahe yang kita tanam. Jadi umbinya cukup cantik ya. Wah, ini bisa jadi pedagang jahe di Korea Selatan ini. Sangat cantik sekali. Jadi sebenarnya kami sengaja mencabut ini untuk mempersiapkan bibit di tahun depan. Jadi tahun depan kita akan tanam jahe lagi dan kita cabut sebagian ini untuk mempersiapkan bibitnya ya. Ini coba lihat, ini sangat cantik sekali. Kita taruh di samping dulu dan kita coba cabut lagi yang lain. Ini rumputnya agak kecil dikit, agak sedikit ya. Kita cabut. Wah, cantik sekali. Cantik, jahenya cantik. Jadi memang bertani itu sesuatu yang menguras banyak tenaga, pikiran, energi. Tapi di satu sisi ketika apa yang kita tanam itu bisa menghasilkan sesuatu seperti ini, sepertinya semua rasa capek, rasa lelah itu langsung hilang. Justru yang muncul semacam perasaan bahagia, puas, dan membuat
para petani itu berbahagia ya. Jadi seperti ini pohon jahe kita. Ada banyak sebenarnya pohonnya. Kalau kita hitung-hitung mungkin ada sekitar 40 rumpun ya. Seperti ini. Ada cukup banyak jahenya. Jadi sebenarnya jahe ini akan kita panen pada akhir bulan 11 nanti. Pada waktu itu sudah cukup umurnya. Dan ini adalah pohon kunyit. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah panen sebagian daunnya. Di sini coba perhatikan ya. Daunnya ini menjadi agak kuning. Itu karena di Korea saat ini suhu sudah mulai dingin. Di pagi hari sekitar 1 sampai 5 derajat dan demikian juga di malam hari. Jadi inilah yang menjadi penyebab daunnya menjadi kuning. Jadi bukan hanya daun kunyit saja. Hampir semua daun itu menjadi kuning, brown, merah, ya seperti itu. Ini adalah pohon markisa. Jadi karena sekarang suhunya sudah mulai dingin, kita takut jangan-jangan markisanya mati. Kita buat rumahnya biar dia tidak terlalu dingin. Jadi buahnya cukup banyak, bisa kita lihat dari luar. Saya coba hitung, sepertinya lebih dari 40 buah. Jadi coba bayangkan kita itu coba-coba tanam aja. Kita juga tidak tanam langsung di tanah, tapi kita pakai semacam bag dan kita tanam di dalam bag. Jadi ini adalah hasil panenan kita jahe. Hari ini kita coba cabut sekitar 4 rumpun ya. Jadi tujuannya kita akan mempersiapkan bibit untuk tahun depan saat kita tanam jahe. Dan saya akan cabut satu lagi yang di depan ini. Sepertinya bibitnya masih kurang. Jadi kita akan cabut lagi ya satu rumpun jahe. Ya, jadi karena di Korea itu kan ada 4 musim. Biasanya sayur mayur atau rempah-rempah itu akan mati pada musim dingin. Kalau mungkin kayu-kayu mereka hanya daunnya yang rontok, tapi mereka tidak ikut mati. Tapi kalau yang seperti ini jahe atau mungkin sayur-sayur yang lain, dia pasti mati. Karena itu kita bertanam di Korea itu harus rajin, harus bisa membaca waktu, harus menanam tepat dan juga harus memperhatikan perubahan-perubahan waktu ya, perubahan-perubahan musim. Jadi ini adalah pohon yang keempat, rumpun yang keempat yang kita cabut dan umbinya juga cukup banyak ya, seperti ini sangat tebal ya. Nah, ini sekali lagi sebagai petani, wah itu nggak bisa diekspresikan dengan kata-kata ya. Ketika melihat tanaman yang kita tanam bisa berhasil, bisa berbuah, bisa umbinya bisa besar-besar, sehat. Wah, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa dibeli di mana-mana ya. Jadi seperti ini jahe kita akan persiapkan ini untuk bibit di tahun depan nanti setelah selesai musim dingin. Dan biasanya kita tanam jahe ini setelah kita panen itu kita pakai untuk membuat teh jahe. Jahenya itu kita bersihkan, kita blender dan kita campur dengan biasanya gula coklat dan kita fermentasi sekitar 1-2 minggu. Setelah itu kita pakai, kita bisa seduh dengan air panas dan kita nikmati pada musim dingin. Jadi karena musim dingin itu sangat dingin, kadang-kadang bisa minus 10 sampai 20 di tempat-tempat tertentu. Jadi pada musim dingin seperti itu kalau kita minum teh jahe, wah itu bisa menghangatkan tubuh kita ya. Jadi ini saya sudah cabut
4 rumpun jahe. Wow, sangat cantik. Umbinya sangat cantik. Mungkin sebulan kemudian umbinya akan lebih besar lagi. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.